kemudian kasus nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat ya, ini ya latihannya ya, latihan nomor 1 ya. P mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas S dengan harga 80 juta tanggal 2 Januari 2019. S melaporkan nilai aset tercatat sebesar 60 juta dengan nilai wajar 100 juta. Nilai liabilitas S sebesar 20 juta dengan nilai wajarnya 23 juta. Pada saat akuisisi, P membayar 5 juta untuk membayar jasa profesional penilai. Yang diminta hitung goodwill yang diakui oleh P. Kemudian goodwill itu adalah ya, dari biaya akuisisi atau nilai wajar imbalan yang diberikan oleh P kepada S dikurangi dengan nilai aset neto yang teridentifikasi, yang diambil alih. Nilai wajar aset yang diberikan ini ya 100 juta ya, 100 juta. Kemudian ya, nilai wajar asetnya ya 100 juta ya. Kemudian nilai wajar liabilitas 23 juta. Sehingga nilai aset neto yang diambil alih 77 juta. Apakah ada yang bergabung? Ya. Kemudian nah, biaya yang imbalan yang diberikan, biaya imbalan yang diberikan atau biaya akuisisinya berapa tadi? Ya 80 juta ya. Ini 80 juta untuk akuisisi yang diberikan oleh P kepada S, kemudian dikurangi dengan jumlah aset neto 77 juta, sehingga goodwill-nya 3 juta. Ya, seperti ini cara menghitung goodwill. Kemudian kita lanjut ke nomor kedua. Sekiranya ada yang ditanyakan, langsung saja ya, langsung saja nyalakan mikrofonnya dan langsung saja silakan, nggak apa-apa. Nomor 2, P mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas S. Kemudian S dibubarkan tanggal 5 Januari 2019. Dalam usaha merger tersebut, P mengeluarkan biaya jasa. Ya. Tadi ada biaya jasa tidak diperhitungkan ya untuk menghitung goodwill ya. Tadi kan ada biaya jasa apa tadi? Ada biaya jasa 5 juta, jasa profesional penilai ya. Untuk hitung-hitungan goodwill itu tidak diperlukan ya, tidak diperhitungkan. Hanya nanti perlu di jurnal ya, iya. Ya, tapi untuk menghitung goodwill tidak diperlukan. Kemudian P membayar jasa untuk mencari siapa yang diakuisisi 50 juta, biaya untuk urusan ke pemerintah ya, biaya legalnya 15 juta, audit untuk menerbitkan saham untuk membeli S 25 juta, kemudian registrasi saham 5 juta, listing di bursa 5 juta. Buatlah jurnal, ya, buatlah jurnal. Jurnalnya ini yang diminta membuat jurnal adalah terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan ini ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Terima kasih Ahmad. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ada ini adalah biaya-biaya apa tadi ya? Biaya ya mencari target 50 juta ya. Kemudian biaya legal 15 juta. Kemudian ada biaya audit untuk penerbitan saham, ini sudah terpisah ya. Ini biaya untuk penerbitan saham itu mulai dari biaya audit
yang di 25, registrasi saham 5 juta, dan listing 5 juta. Kalau yang 3 biaya ini adalah terkait dengan saham. Sedangkan 2 yang awal ya mencari target akuisisi 50 juta dan 15 juta biaya legal. Biaya legal terkait dengan akuisisi ini adalah yang disebut dengan apa? Investment expense ya. Biaya beban-beban investasi. Dicatatnya nilainya 50 tambah 15 ya, 65 ya. 65 dicatat sebagai investment expense. Kemudian biaya-biaya yang terkait dengan penerbitan saham ya, apapun ya, meliputi kalau di sini ada untuk audit dalam rangka penerbitan saham 25 juta, registrasi saham 5 juta, ditambah yang listing 5 juta, ini adalah terkait dengan penerbitan saham baru, perlakuannya menjadi pengurang additional paid-in capital ya, atau menjadi pengurang premiumnya ya, menjadi pengurang premium saham ya. Sehingga debitnya ke additional paid-in capital sebesar ya 25 juta tambah 5 juta tambah 5 juta ya. Sehingga cash yang dibayarkan kreditnya total 100 juta ya. Demikian untuk mencatat biaya penerbitan saham dan juga biaya-biaya terkait dengan akuisisi perusahaan lain. Kemudian lanjut dengan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Selanjutnya soal kasus 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ya, kita lihat seperti apa. Soal nomor 1. PT Poni membeli seluruh aset bersih PT Sony yang sedang mengalami permasalahan keuangan tanggal 1 Januari 2018. Kemudian membayar berupa cash 25 juta, menerbitkan bond 30 juta ya, nilai parnya ya. Kemudian par 1 juta per lembar jatuh tempo 5 tahun, kemudian bunga dibayar tengah tahunan. Kemudian yield to maturity-nya ya, yield to maturity-nya maksudnya ini adalah bunga tingkat bunga pasar ya, yield to maturity ya, tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu 10%. Kemudian ini bunga, kalau bunga yang disebutkan di awal yang melekat dengan bond ini adalah namanya bunga yang tercantum di sertifikat obligasi, istilahnya apa? Stated rate ya, stated rate atau istilahnya apa ya kalau bahasa Indonesia-nya ya. Kalau bahasa Inggrisnya stated rate ya, bunga yang tercantum di obligasi 10%. Sedangkan yang yield to maturity maksudnya adalah tingkat bunga pasar. Kalian masih ingat kalau tingkat bunga pasar ya, kalau tingkat bunga yang ditawarkan ya, yang stated rate-nya 10% ya, sama dengan tingkat bunga pasar, maka harga jual saham akan sama dengan nilai nominalnya 30 juta ya. Kalau kita hitung present value-nya, maka dari bunga yang dibayarkan dan juga dari nilai jatuh temponya 30 juta, kita hitung present value-nya, maka nilainya akan sama dengan ini 30 juta juga. Kenapa? Karena tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan. Kemudian menerbitkan 30.000 lembar saham dengan par 1.000, harga pasarnya 1.500 dan biaya penerbitan 12 juta. Kemudian informasi posisi keuangannya untuk PT Poni dan Sony ya, untuk PT Sony dilengkapi dengan fair value-nya
Selanjutnya pertanyaan. Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya antara stated rate sama market rate-nya beda, berarti nanti kita diskon atau premiumnya itu nanti dipisah ya Pak sama bonds-nya? Ya, kita harus menghitung harga pasarnya, ya kita hitung present value. Ya. Nanti yang kita serahkan, kan tadi imbalan yang diserahkan dinilai at fair value-nya ya. Berarti ya kalau untuk obligasi, kalau bunga pasar berbeda dengan bunga stated rate-nya, berarti ya harus kita hitung dulu berapa present value-nya ya untuk mendapatkan, itulah yang fair value-nya obligasi tersebut ya, yang diperhitungkan ya. Tapi nanti ketika kita jurnal bonds payable-nya kita tetap nulis sebesar nilai apa namanya ya? Nilai jualnya saja ya. Sebesar harga jualnya ya. Kan ada dua cara ya untuk mencatatnya ya, bisa mencatat dengan adanya premium atau ada diskon, tetapi bisa juga langsung kalau di buku, kalau menggunakan KISO kayaknya langsung ini ya sebesar harga jualnya ya, sebesar kas yang didapatkan, tidak pakai diskon ataupun premium, langsung saja berapa bond payable dicatat sebesar misalkan kursnya, untuk mudahnya kalau kursnya 99 ya berarti 99% kali nominal, itulah bond payable. Ya. Oh, berarti diskon sama premiumnya langsung aja ya Pak? Ya, dinaikkan ya, tidak dicatat, itu yang lebih sederhana. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, yang kemudian yang pertama adalah membuat jurnal perolehannya, ya. Jurnal perolehan PT Koni atas investasinya ke PT Sony. Ya. Debitnya investment in PT Sony, ya. Investment in PT Sony. Kemudian kreditnya berupa apa yang diserahkan, cash 25 juta, bonds payable market value-nya 30 juta ya, sama, kebetulan sama dengan nominal karena tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga stated rate-nya. Selanjutnya menerbitkan saham. Menerbitkan saham juga dinilai sebesar harga pasarnya, itu 1.500 per lembar dikalikan 1 juta, 30.000 ya, 30.000 kali 1.500. Mencatatnya yang sebesar par value ya, kreditnya ke common stock ya. Ini kita kembali menggunakan istilah common stock ya. Kalau biasanya kalian menggunakan apa istilahnya apa? Yang waktu share ya? Capital. Ya. Kalau common stock ini istilah yang dulu ya, yang karena menggunakan buku BIMS ya, sehingga menggunakan istilah common stock. Ya sama saja sih ya. Tapi kalian mungkin sudah terbiasa dengan share capital dan share premium ya. Common stock sebesar par value, share premium sebesar atau additional paid-in capital ya, atau share premium sebesar ya kelebihan nilai pasar di atas nilai parnya. Sudah ya, ini untuk membuat ya jurnal yang direct cost-nya, kemudian yang indirect cost-nya berupa apa? Berupa investment expense. Ya, investment expense-nya tadi berapa? Biaya sebentar. Ini ya, penerbitan 12 juta, kemudian yang 5 juta biaya penerbitan 12 juta ya, kemudian investment expense nggak ada ya. Ini kok ada muncul investment expense ya. Soalnya benar nggak? Ini benar nggak ada investment expense-nya nih? Oh, di soal nggak ada ya? Kalau yang
biaya penerbitan saham kan didebitkan ke share premium 12 juta, ya, kreditnya cash ya. Hanya investment expense-nya di soal kok nggak muncul ya. Di soal yang kalian buka ada investment expense-nya nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Mungkin nggak tercopy ya. Wah, mungkin terhapus ya, baik ya. Tapi ada ya, benar ya. Ada investment expense ya, 5 juta, share premium di debit 12 juta untuk biaya penerbitan saham, cashnya kredit 17 juta. Lanjut dengan menentukan izin bertanya, Pak. ya, silakan. Untuk biaya penerbitan saham itu kan ada share premium, ada additional PIC. Itu penggunaannya sama atau ada ketentuannya ya, Pak? Terima kasih. Sama aja, Mas. Tinggal ngikut akun apa yang digunakan ya. Kalau dia menggunakan share premium, dicek di sini ya. Di akun yang ada. Nah ini ya, Pony menggunakan share premium ya, berarti ya kita share premium ya. Kalau dia menggunakan additional paid-in capital ya kita ngikut additional paid-in capital. Ini juga common stock mengambilnya dari sini ya, dari akun yang dipakai. Selanjutnya menentukan goodwill ya, goodwill atau gain from bargain purchase ya. Kita bandingkan nilai wajar, kita hitung dulu ya nilai aset netonya. Nah ini kita menggunakan yang ini ya, fair value-nya Sony ya. Fair value Sony itu nilainya ya. Ini dihitung ya, kita harus hitung dulu ya, untuk fair value-nya asetnya Sony ya, kita harus hitung ya, totalnya sekian ya, 117.260.000 ya. Kemudian liabilitasnya totalnya ya, nilai liabilitasnya 17.32 yang ini ya, untuk asetnya 117.260, kemudian liabilitasnya nilai wajarnya 32.600 ya. Ini dihitung dulu, kemudian sehingga kita dapatkan nilai net asetnya 84.660, kemudian yang imbalan yang diberikan nilainya 100 juta. Ini ya, yang diberikan nilainya 100 juta, sehingga mendapatkan ada goodwill ya, goodwill 15.340.000. Kemudian yang ketiga diminta apa? Nomor 3, membuat jurnal pengambil alihan. Jurnal pengambil alihan aset bersih oleh PT Pony. Ya. Pengambil alihannya ya kita debit semua asetnya Sony yang add fair value-nya ya. Sebesar nilai pasar kita debit semua asetnya, kemudian liability-nya kita kreditkan sesuai dengan fair value-nya juga, kemudian nanti akan ada selisih berapa? Akan ada selisih 100 juta. Dan juga ini ya memunculkan goodwill ya, aset-asetnya Sony ya, di debit, dicatat semua debit, kemudian dimunculkan goodwill ya, yang sudah kita hitung tadi, kemudian liabilitas dikredit,
Kemudian selisihnya 100 juta itu adalah dikreditkan ke investment in PT Sony. Ya. Kemudian yang keempat adalah membuat neraca PT Sony setelah akuisisi. Ya. Setelah istilahnya bukan akuisisi, ya, setelah pengambil alihan tadi ya, setelah merger ya. Kan PT Sony dibubarkan ya, berarti mau merger ya. Ya, tinggal di cashnya ya dijumlahkan dari cashnya Sony tambah cashnya Sony, kemudian jangan lupa dikurangi dengan biaya akuisisi, dan juga dikurangi investment expense, dan juga dikurangi yang tadi ya untuk penerbitan saham ya, biaya penerbitan saham. Kemudian yang lain-lainnya tinggal dijumlahkan dari asetnya Sony dan Sony, dijumlahkan saja. Total aset sekian, accounts payable-nya dijumlahkan saja Sony dan Sony. Kemudian yang harus hati-hati di retain earnings-nya ya. Goodwill juga dimunculkan ya, goodwill-nya muncul di sini. Kemudian yang perlu perhitungan spesial adalah RE-nya, retain earnings-nya ya. RE-nya RE-nya adalah dari RE-nya Sony ya. RE-nya Sony 100 juta. Kemudian kalau yang Sony tidak diperhitungkan ya, kemudian dikurangi dengan investment expense ya. Nah, dikurangi dengan investment expense-nya. Ya, dikurangi dengan investment expense-nya ya. Dikurangi dengan investment expense-nya. Investment expense-nya kan 5 juta ya. Ya, 100 juta dikurangi investment expense 5 juta ya. 95 juta. Kemudian mendapatkan total liabilities and equity-nya sekian. Sudah selesai soal yang pertama ya. Kemudian kita lanjut soal kedua. Oh, ini tadi ya, biaya akuisisinya 5 juta ada. Kemudian permintaannya ini ya. Baik, sekarang soal yang kedua. Ini kembali lagi ya, bertemu dengan PT Sony ya. PT Sony membeli seluruh aset PT Sony 1 Juli 2018 dengan cara menerbitkan saham biasa 1.000 jumlah 50.000 lembar dengan harga pasar 2.000, bayar kas 25 juta. Kemudian terkait membayar biaya penerbitan saham 5 juta, biaya notaris 2 juta, nilai bisnis 2.500, biaya lain terkait akuisisi 1.500 ya. Sehingga investment expense-nya kalau kita jumlahkan ya 2 juta tambah 2,5 tambah 1,5, totalnya berapa? 6 juta ya. 6 juta adalah investment expense. Kemudian ini posisi keuangan sebelum bergabung Sony dan Sony. Kemudian diminta apa? Diminta untuk membuat jurnal perolehan, dapat goodwill-nya, kemudian jurnal pengambil alihan, dan juga neraca setelah penggabungan. Baik,
pertama membuat jurnal perolehannya. Jurnal perolehannya ya debit investment in PT Sony, kreditnya sebesar ya, kreditnya yang dibayarkan berupa uang tunai ya. Cash 25 juta, kemudian bonds payable juga 30 juta, common stock-nya ini nomor 1. Yang nomor 2 ya. Mana jawabannya sebentar. Maaf ya, saya belum klik yang soal nomor 2 ya. Ada di sini ya. Ya. Ya, jurnalnya ya, cash yang dibayarkan 25 juta, common stock-nya nilainya berapa nih? 50.000 lembar kali 1.000 par value-nya, kemudian share premiumnya juga sama nilainya. Sehingga investment in PT Sony 125 juta. Kemudian investment expense-nya tadi sudah dihitung 6 juta, ya, ada 3 item. Kemudian share premium, penerbitan sahamnya ya, biaya 5 juta, debit share premium sesuai dengan akun yang digunakan. Kemudian cash yang dibayarkan 11 juta. Kemudian menghitung goodwill ya, menghitung goodwill dengan cara yang tadi ya, nilai aset wajar kita hitung dulu, nilai aset wajarnya ya kita jumlahkan ya, nilainya Sony berapa ya, kemudian dikurangi nilai liabilitasnya, ya, inilah nilai aset netonya. Kemudian biaya yang dikeluarkan 125 juta dikurangi aset netonya 133 ya. Nah, kalau jumlah aset neto yang didapatkan melebihi imbalan yang diberikan, ya namanya kita mendapat keuntungan. Ya. Kita membayar 125 juta, mendapatkan ya, aset neto 133, kita untung. Ya. Namanya gain from bargain purchase, ya, 8.850.000. Ya. Kemudian bagaimana jurnalnya? Ya, jurnal pengambil alihannya. Ya. Jurnal pengambil alihannya ya kita debit ya aset-asetnya Sony ya, add fair value-nya, kemudian liability kita kredit ya. Kemudian ya gain-nya juga kita kredit ya, gain from bargain purchase ya. Kalau goodwill tadi posisinya di debit ya, kalau gain from bargain purchase di sebelah kredit. Dan juga kita kredit investment in PT Sony 125 juta. Selanjutnya yang membuat balance sheet setelah penggabungan ya, balance sheet-nya untuk yang kas ya, jumlahkan kasnya Sony plus Sony dikurangi biaya investasi investment expense dan juga biaya untuk penerbitan saham. Yang lain-lainnya tinggal dijumlahkan saja. Kemudian RE-nya. Nah, kalau RE-nya di sini ya, RE-nya P, RE-nya Pony, kemudian dikurangi investment expense dan juga ditambah dengan adanya gain. Ya. Gain-nya ditambahkan ya. Investment gain-nya ya, menambah ya. Selesai ya untuk nomor 2 ya. Kemudian nomor 3 ya. Untuk nomor 3 dilihat dulu soalnya.
Ya, ini PT membeli S ya dengan bayar tunai 600.000. Kemudian ada biaya penggabungan. Ini kayaknya diralat ya, apa enggak diralat ya? Bayar tunainya diralat berapa kemarin? 7. Membayar tunai kemarin ralatnya berapa ya? 600 berapa kemarin? Masih ingat nggak ralatnya? Jadi 700 juta, Pak. Ya, membayar tunai 700 juta ya. Iya. Ralat menjadi 700 juta ya. Tunai 700 juta. Ini. Tunai 700 juta, kemudian ini adalah neratanya. Kalau di sini yang diralat apanya? Common stock-nya, Pak. Menjadi berapa? Ditambah jadi 500 juta. Menjadi 500 juta ya. Ya, CS ya, ralat. Tambah 500 juta, Pak. Jadi 1 miliar 50. 1 miliar 50 juta. 70 juta. 50 juta. 50 juta. Kemudian setelah diselesaikan proses pembelian, S dibubarkan. Kemudian semua aset dan liabilitas diambil alih, diminta buat jurnal, dan buat neraca, buat mencatat kombinasi bisnis, buat neracanya. Jurnalnya $700 ya, bukan 600 ya. Cashnya berarti ini 700 ya. Sesuai dengan ralat kemarin berapa nih? 700 berarti ya? Ya, Pak. Disesuaikan ya. $700 juta, kemudian investment expense-nya tadi berapa? Betul ya, 50 juta ya. 50 juta, cash 50 juta. Kemudian goodwill-nya ya. Berapa goodwill yang kita hitung net asetnya ya, 600 juta. Kemudian biaya akuisisi yang diberikan 700 juta, jumlah aset neto 600, sehingga ada gain ya, from bargain purchase 100 juta. Ya. Kok gain? Berarti apa nih? Goodwill ya. Ada goodwill 100 juta. Kemudian ambil alihannya ya, pengambil alihannya diminta nggak ya? Kalau diminta ya seperti yang tadi ya, untuk asetnya berapa ya, kemudian ditambah lagi ada goodwill ya. Adit, Pak. Adit. Ditambah ada goodwill.
Goodwill-nya berapa? 100. Ya. Kemudian accounts payable sebesar ini, ya, 10 juta. Satunya lagi apa? Accrued expense. Satu lagi adalah accrued expense. Nggak ada investment in sapi 700. Sudah ya? Sudah. Kemudian neraca. Neracanya jadi minus ya. Cashnya 700. Menjadi minus ya. Ya, ralatnya berarti salah kemarin ya. Ralatnya harusnya ya, sudah saya perbaiki saja di sini ya. Cashnya supaya nggak minus, berarti ini menjadi saya buat 800 saja lah ya ini. $800, kemudian common stock-nya menjadi besar premium ya. Common stock-nya menjadi tambah 4. Ya. Tidak mengapa ya yang sudah dikerjakan kemarin ya. Ini saya supaya saya sesuaikan di sini aja ya. Kasnya P tambah S ya, kemudian dikurangi dengan investment expense ya. Kemudian di sini juga ada goodwill ya. Ini ada goodwill-nya. Ya, goodwill-nya sama dengan ini. Kemudian accounts payable dijumlahkan, accrued expense dijumlahkan, ya, dan RE-nya ya. RE-nya P dikurangi dengan investment expense. Ya, sudah, ya selesai. Baik, ya kemudian nomor 4. Ya. Kemudian saya tandai dulu, yang ini adalah diperbaiki ya. Saya ada ralat lagi ya. Ralat lagi, kemudian yang ya, common stock-nya juga diralat. Sudah, selanjutnya nomor 4 ya. Ya, nomor 4 ya, kembali ya PTP dan PTS ya. PTP membeli PTS, membayar uang 100 juta, kemudian menerbitkan juga obligasi 10%, 500 juta, kemudian tingkat bunga pasar dibikin sama ya. Apakah ada yang bergabung? Tidak ya. Kemudian neracanya ya, ini neracanya. Maaf Bapak, Silakan. tadi ralatnya yang 700 itu buat cashnya, yang investmentnya tetap 600. Oh gitu. Ya, Iya. Berarti nggak ada itu ya, nggak ada goodwill, nggak ada apa gitu ya. Aduh, bentar. Berarti yang ini tetap 600 ya? Iya, Pak. Ini 600 ya.
600. Ini adalah 600. Nah, sehingga tidak ada ini ya, tidak ada goodwill, tidak ada gain. Ya. Selanjutnya, ini sudah betul berarti ya. Baik, ya terima kasih ya. Ini saya perbaiki. Sudah ya. Kemudian soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Tadi biaya investment expense 50 juta. Ya. Ini adalah neraca sebelum penggabungan. Kemudian yang diminta apa? Lagi apa? Ya. Yang pertama jurnalnya, ya jurnalnya. Investment in S 600 juta, cash yang dibayarkan 100 dan juga ya bond payable 500 juta. Kemudian yang kedua mencatat investment expense debit cash credit 50 juta. Menghitung goodwill ya, menghitung goodwillnya. Menghitung goodwillnya ternyata goodwillnya 0 juga ya. Sama dengan yang nomor 3. Ya. Goodwillnya 0, kemudian pengambil alihannya ini sudah seperti yang tadi saja lah ya. Pengambil alihannya sebentar saya perbaiki. Kemudian accounts payable-nya sebesar jadi setelah penggabungan ya. Langsung saja kita lewat ya, nomor 5 ya. Nomor 5 PT Poni membeli ya seluruhnya, kemudian kas 10 juta, saham 40.000 lembar, par 1.000, harga pasar 2.000. Penerbitan saham biaya 2 juta. Ya, ini neracanya sebelum penggabungan. Kemudian investment expense 3 juta. Ya. Sony dibubarkan, kemudian ya permintaannya standar ya. Kita membuat jurnal, ya jurnalnya investment in S, kemudian kreditnya cash 10 juta, ya, common stock dan share premium sekian, ya, sehingga nilai investmentnya 90 juta ya. Ya penerbitan saham 2 juta, kredit debit ke share premium, investment expense 3 juta, ya cash dibayarkan 5 juta. Goodwill-nya ya dari ya timbalan 90 dikurangi aset neto 84, goodwill 5 juta 340. Total pengambil alihannya ya kita sekilas saja ya. Kemudian juga neraca setelah penggabungan. Baik ya, sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali? Kalau tidak saya mau bertanya ya. Kemarin kan mau ada rencana apa? Dari dosen koordinator merencanakan akan ada kuis paralel ya, kuis bareng-bareng ya untuk seluruh kelas di hari Sabtu ya. Kira-kira apakah
mau bergabung kelas ini? Bisa bergabung apa tidak? Halo? Kemarin insya Allah nggak ada halangan Pak di hari Sabtu jam 4 sore. Berarti bisa semua bergabung ya, baik ya. Ya ini katanya sih mau diuji cobakan ya, kira-kira apakah ini bagus apa tidak ya. Kalau sekiranya tanggapannya bagus ya mungkin dilanjutkan, kalau sekiranya tanggapannya kurang bagus ya mungkin cukup sekali saja ya, uji coba ya. Baik ya, kita break sejenak ya, akan saya sambil tutup dulu rekamannya ya. Bentar, ya. Ini pembahasan kita hentikan. Ya.